وانشق البحار. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selamat tasliman katsira. Jadi apa? Sebelum kita mulai untuk maghrib itu dari Dokter Antonya, semua yang nanti masuk masjid kalau dia panas atau demam atau batuk atau pilek, ya, di antara antum ada yang seperti itu? Angkat tangannya kalau ada. Nggak ada? Hah? Nah, kalau nggak ada alhamdulillah ya. Nanti wajib cuci tangan katanya sebelum masuk masjid. Ana juga dengar tadi ada yang beberapa yang keluar pondok, entah beli apa, nggak pakai masker, santai sekali. Ya, jangan seperti itu ya. Nggak boleh kalau ada yang dia diizinkan keluar nggak pakai masker, nggak boleh. Karena antum nggak ikuti berita, jadi antum santai. Ya, coba kalau antum sudah kena atau orang tua antum kena atau ada tetangga antum kena, baru antum hati-hati. Karena sekarang belum merasa kena. Karena itu tidak ada ininya, tanda-tandanya. Ada yang ada tandanya, ada yang tidak. Ya. Jadi Pekalongan sudah termasuk kawasan berbahaya. Ya, jangan sepelekan. Kita nggak tahu siapa yang kena itu di pasar, mungkin ada yang kena, kita nggak tahu. Kita lanjutkan Kitab Siyam dari kitab Matan Abi Syuja'. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, walladzi, atau sebelumnya, wal imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudil qai' wa ta'ammud al qai', yaitu di antara pembatal-pembatal puasa kemarin makan minum sengaja, berhubungan di bulan Ramadan, siang nahar Ramadan sengaja. Yang kedua atau yang ketiga, ta'ammudul qai', sengaja dia mengeluarkan muntah, ya. Maka ini juga membatalkan. Jadi muntah ada dua. Muntah yang pertama yang tidak membatalkan, yang kedua yang dia membatalkan. Yang pertama itu yang membatalkan. Kapan dia membatalkan? Kalau dia itu apa? Dia yang menyebabkannya, sengaja dia. Misalkan dia apa? Mencium bau amis sampai muntah, ya, atau dia masukkan jarinya ke mulutnya sampai temuntah, maka ini membatalkan, ya. Yang ini membatalkan. Yang kedua yang tidak membatalkan, dia perjalanan, ya, naik mobil mabuk muntah, yang seperti ini tidak membatalkan karena dia tidak apa? Tidak dibuat-buat, tidak sengaja. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dhara'ahu al-qai'u falaysa alaihi qada. Barang siapa yang dia itu muntah tidak dibuat-buat, yaitu apa? Dia tidak bisa menahan, maka dia tidak ada qada. Puasanya tetap sah, tidak ada qada. Wa man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang dia itu sengaja muntah, maka dia qada. Maka puasanya batal. Jadi apa yang dimaksud dengan al-qai', muntah yang dimaksud di sini adalah makanan atau cairan yang masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam tenggorokan. Meskipun dia apa? Meskipun dia belum sampai masuk ke dalam, kemudian terkeluar, ya, belum sampai masuk ke dalam tempat pencernaan di tubuh kita ini, baru di sini keluar, ya. Jadi dia sudah masuk di bagian tenggorokan, kemudian dia keluar, meskipun apa?
meskipun tidak sampai temuntahkan di mulut, ya. Tidak sampai kita keluarkan, ya, keluar di mulut itu, sampai di bagian mulut luar, maka itu sudah dianggap qai, yaitu muntah. Nah, muntah yang seperti ini, kalau dia sengaja, dia yang buat muntah itu, maka ini membatalkan puasa. Wajib dia itu qada. Wajib dia itu qada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, walladzi yuftiru bi shaim. Yang punya matan Abi Syuja itu dilihat. Walladzi yuftiru bi shaim, yang membatalkan orang yang berpuasa asyaratu asya, ada 10 hal, 10 kategori. Yang pertama itu ma wasala amdan ilal jawfi awir ra's, yaitu wasala amdan, yang dia itu masuk ke jauf sengaja. Jauf itu kerongkongan, ya, atau bisa kita katakan tempat masuknya makanan atau minuman, yaitu yang dia itu sampai ke tempat pencernaan, maka itu namanya jauf. Jadi ada benda, cairan atau makanan masuk lewat hidung, masuk lewat mulut, kemudian dia ujungnya sampai kepada tempat pencernaan, ya. Maka itu namanya jauf. Yang sampai seperti itu berupa benda, bukan asar. Benda ini maksudnya benda padat atau benda cair, ya, makanan atau minuman, baik dia itu mengenyangkan ataupun tidak mengenyangkan, ya. Baik dia itu makanan yang biasa dimakan ataupun bukan makanan, tetelan batu, tetelan kelereng. Jadi kalau dia sengaja, batal hukum puasanya, batal. Ya, maka yang jadi patokan itu masuk benda, mau padat mau cair, maka itu membatalkan kalau sengaja. Ilal jauf awir ras, atau masuk ke ke kepala. Bagaimana gambarannya? Para ulama menyebutkan bahwasanya tidak hanya yang masuk ke tempat pencernaan di perut itu, tetapi kalau misalkan ada orang dia itu dibedah, harus dimasukkan insulin atau obat, ya, bubuk ataupun suntikan di arah kepalanya, ya. Maka yang seperti ini kalau masuk di kepalanya, di bagian otaknya itu yang ada rongga, ya, kalau antum lihat kambing dibelah kepalanya itu kan ada rongga dia di tengah itu. Nah, di situ masuk ke situ benda dalam keadaan sadar, tidak lupa, maka dia batal puasanya, ya. Nah, ini di dunia kedokteran, kalau dia misalkan dijahit kepalanya harus dimasukkan benda situ ke dalam kepalanya, ya, berupa obat atau semisalnya. Wal huknah al huknah ini maksudnya al huknah ini obat, ya, sama dia dimasukkan ke dalam, mohon maaf ini bagian bagian belakangnya, tempat keluarnya kotoran itu, tempat kotoran itu dubur. Antum pernah lihat orang kalau dia misalkan ndak bisa buang air besar, macet dia, ya, ndak punya karcis bayar, ya, macet, jalan tolnya macet, ndak bisa keluar. Bagaimana caranya? Dimasukkan kapsul, ya, nanti di bagian dubur itu dimasukkan untuk dia untuk dia memancing, ya, mancing tapi tidak pakai cacing ini, ya, dia nanti keluar, ya, untuk untuk membantu pencernaan atau keluarnya kotoran. Itu kan masya Allah, ya, nikmat ndak keluar seperti itu. Kalau antum ndak buang air besar 3 hari, apalagi sepekan, ya, sakit perut itu, ya, mulus gitu, aduh. Jadi nikmat. Nah, orang yang dia itu memasukkan benda karena memang dia itu tidak bisa tidak bisa BAB, dokter katakan pakai itu, namanya huknah.
al-huqnatu bil ha. Ya. Fi ahadis sabilain, yang dia dimasukkan di dua jalur, yaitu jalur depan dengan belakang, tempat kencing dengan tempat buang air besar itu. Nah, kalau ada masuk benda, maka sama hukumnya, sama seperti orang makan dan minum, sama persis, membatalkan, ya, itu membatalkan. Jadi apa? Laki maupun perempuan, dari depan maupun dari belakang, kalau ada masuk benda, maka apa? Maka membatalkan. Kalau dia apa? Kalau dia berupa benda, bukan berupa asar. Maksudnya asar itu adalah bukan benda. Ya, dia apa? Berupa gas, ya. Berupa gas seperti itu. Atau sekedar warna, ya, maka itu tidak pengaruh. Bukan pewarna, ya, warna. Antum kalau misalkan habis makan permen itu yang lollipop atau semisalnya warna merah, itu sudah dikunyah-kunyah atau habis sudah permennya, rasanya sudah habis, masih ada warnanya enggak? Masih tidak? Ada. Ya, warna merah, warna biru, pelangi, ya. Nah, maka itu asar namanya, al-asar. Dalam bahasa fikihnya asar. Asar itu tidak mempengaruhi puasa, tidak batal. Nah, yang membatalkan itu apa? Benda, ain. Ya. Kalau masuk benda, ya, rasa manisnya tadi masuk, ya, atau benda padatnya permennya itu. Tapi kalau warnanya, maka itu tidak membatalkan. Paham ya? Al-huknah. Wal qai'u amdan. Ya, wal qai', yang dia itu muntah sengaja. Sudah tadi masalah muntah. Wal wat' amdan, dan berhubungan badan, ya, suami istri, maka itu sama seperti kemarin sudah kita sebutkan hukumnya. Lanjut. Jadi membatalkan semuanya itu kalau dia sengaja, tidak lupa. Fil farji, di farj, ya, di farj, ya, maknanya apa? Berhubungan itu di farj, ya, dari dubur atau kubul, meskipun dia tidak sampai inzal, yaitu tidak sampai keluar mani, maka dia membatalkan. Siapa yang sebutkan kemarin kalau dia itu apa? Berhubungan di siang Ramadan dalam keadaan tidak lupa, ada hukumnya. Ada berapa itu kemarin? Ada berapa kemarin? Hah? Anda sebutkan 4 atau 5? 5. Coba cari takrirat, lihat ada berapa di situ. Yang lain anak tanya, fokus ke yang lain, fokus ke anak. Yang pertama apa? Hah? Dosa besar. Ya, dosa besar. Dosa besar. Yang kedua, wajib dia bertaubat kalau dosa besar. Yang kedua, wajib qadha. Wajib dia qadha. Qadhanya apa? Wajib qadha gitu aja. Al-faur. Al-faur itu maksudnya apa? Bersegera. Maksudnya bersegera, tidak boleh dia tunda kecuali kalau betul ada uzur syar'i. Tidak boleh dia tunda. Ya. 1 Syawal lebaran. Lebaran tidak boleh puasa, haram hukumnya, tidak sah dan haram. Ya, karena itu apa? Hari orang-orang kaum muslimin bergembira makan minum. Hari makan minum kata Nabi SAW, bertasbih dan bertahlil. Tetapi apa? Hari kedua tidak ada uzur, tidak sakit dia, ya, tidak sedang haid bagi wanita, tidak sedang nifas, maka dia apa? Harus puasa. Tidak boleh dia tidak puasa. Kalau ditundanya dia berdosa. Itu alal faur maksudnya. Ya. Yang ketiga apa? Nah, sebelumnya wajib imsak, ya, wajib imsak. Imsak itu maksudnya apa? Dia tidak boleh makan minum seperti orang berpuasa, ya, sampai maghrib, sampai maghrib. Wajib hukumnya wajib, ya, karena dia sudah melakukan pelanggaran besar, melanggar di bulan Ramadan,
Yang keempat, kafaratul uzma. Ya, kafaratul uzma yaitu dia membayar kafarah. Yang pertama urutannya memerdekakan budak. Budak sudah tidak ada. Bukan berarti tidak ada sampai seterusnya hari kiamat, ya. Boleh jadi ada nanti kalau perang, ya. Lawan Israel menang Palestina, dapat itu budak, ya. Tinggal kita pesan aja via Shopee itu nanti. Ya. Ya, Tania. Tania paling senyum tadi sebelum kita sebutkan, ya. Paling lebar. Jadi apa? Jadi tidak ada budak, pindah ke apa? Puasa. Puasa berapa? 2 bulan berturut-turut, ya. 2 bulan berturut-turut. Apa harus 60 hari? 2 bulan kan 60 hari. Apa harus 60 hari? Hah? 29 atau 30? Hah? 29. Lihat bulannya, ya. Bulannya yang jadi patokan adalah bulan. Kalau bulan 29, kalau 30. Ya, maka apa? Dia 2 bulan berturut-turut. Tidak dikatakan sittina yauman, ya, tapi 2 bulan berturut-turut. Dia harus berturut-turut, ya. Kalau dia putus sehari saja. Dalam mazhab Syafi'i ketat dalam masalah ini. Meskipun haid, wanita haid, ya. Maka apa? Maka dia ulang dari awal katanya. Ya. 2 bulan berturut-turut. Hah? Ya, enggak, ya. Betul. Itu iskalana dulu. Itu termasuk yang anak iskal dulu waktu. Syekh, gimana gambarannya? Disebutkan di kitab fikih, dia 2 bulan berturut-turut, berlaku juga bagi wanita. Itu gambarannya kalau wanita tersebut melakukan pelanggaran ketika haji. Ya, ketika haji. Ya, masalah pelanggaran di haji nanti ada diantaranya berpuasa, dia termasuk dia pelanggaran berat. Ya. Jadi bukan puasa Ramadan. Nah, nanti itu belum dipelajari. Ya, jadi kalau berarti mar'ah tidak usah. Kalau dia itu apa? Kalau dia tidak berturut-turut, maka dia dianggap tidak sah. Harus ngulang dari awal. Ya. Selanjutnya kalau tidak sanggup puasa, maka dia memberi makan. Setiap satu miskin satu mud itu ukuran berapa? Ya, 1 tangan, ya. 1 tangannya orang dewasa yang dia mu'tadil, pertengahan, tidak besar sekali, tidak kecil sekali, pertengahan dia. Orang dewasa. Kalau sekarang itu kalau dikira-kira sekitar sekitar setengah kilo lebih sedikit, ya, anggaplah 600 gram, ya, kalau dia pakai beras. Nah, itu dikasihkan ke fakir miskin, ya, fakir miskin. Jadi apa? Jadi bukan sembarang orang dikasih, pokoknya tetangganya dikasih, enggak, harus berikan apa? Fakir miskin. Yang mana yang lebih parah, fakir atau miskin? Fakir. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu fakir, ya. Enggak punya apa-apa kalian itu. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan miskin di situ. Lebih parah lagi. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih pada masa sekarang seperti ini yang kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia fakir itu lebih di bawah dari orang miskin. Miskin itu gambarannya, kalau Anda sebutkan pengertian fuqaha bingung pula nanti antum. Jadi miskin itu gambarannya dia butuh 1 hari berapa? 1 hari 50.000. Dia kerja, ketemunya cuma dapat 40.000. Ya, ini miskin. Ya, dia butuhnya berapa? 50.000. Kerja, banting tulang, kepala di kaki, kaki di kepala. Dia dapatnya berapa? 40.000. Nah, ini miskin. Kalau dia dapatnya cuma 20.000, cuma 10.000, ini fakir. Ya, ini fakir. Tapi sama-sama punya pekerjaan. Ya. Jadi fakir itu ada pekerjaan atau tidak ada pekerjaan bisa disebut fakir selagi dia apa? Tidak sampai setengah kebutuhannya tidak mencukupinya. Setengahnya saja tidak cukup. Ya, kalau apa? Miskin
setengahnya cukup, di atas bahkan, tapi tidak sampai mencukupi apa? Kebutuhan hariannya. Ya, kebutuhan harian. Kan kita kan secara umum masyarakat Indonesia, orang yang kaya, menengah, miskin kan sudah ada. Kaya misalkan sehari 100.000 dia, ya, untuk makannya KFC dan lain-lain, kaya. Menengah 50.000 sehari, misalkan ya, misal. Miskin 20.000. Kalau antum kan 8.000 kan? 8.000 sehari ya. Berarti kita ini apa? Ada enggak di bawahnya fakir? Ya. Labas, enggak masalah ya. Tidak harus kaya di dunia itu, tidak harus kaya. Yang penting jadi orang baik. Mau kaya mau miskin, penting harus jadi orang baik. Orang kaya juga kalau tidak masuk surga sama aja bohong kan. Nanti kalau sudah masuk surga, nanti antum jadi orang kaya di sana. Nanti antum kalau jadi orang kaya, ingat-ingat tetangga ya. Ya, ingat-ingat. Ya, kasih antarkan kita makanan ya, buatkan kita makanan spesial khasnya Pekalongan. Jadi apa? Orang fakir miskin dikasih. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, dan ini pendapat banyak ulama mengatakan tidak sah kecuali harus berupa makanan pokok belum dimasak. Ya. Dan ini qaul jumhur, pendapatnya mayoritas para ulama. Tidak boleh apa? Berupa makanan dimasak. Tidak sah. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan satu so'. Ya. Di dalam hadis disebutkan dia harus mengeluarkan satu so'. Ya. Satu so' itu ada ukurannya. Satu mud, bukan satu so', satu mud. Ya. Satu mud. Kalau satu so' itu 4 kali mud. Ya. Maka kita katakan apa? Berarti ada batasan dalam syariat, yaitu satu mud tadi. Ya. Nah, ketika ada batasan itu, kita keluarkan berupa makanan yang sudah dimasak, kita tidak tahu apakah sudah satu mud atau belum. Kita masak satu, misalkan kita berikan satu bungkus satu miskin. Satu bungkus itu ada tidak berasnya satu tangan kita ini? Satu bungkus. Hah? Sampai atau tidak? Ya, ini ya. Siapa ini? Balfas. Kalau satu bungkus nasi, satu bungkus di masakan Padang yang dijual-jual itu di Megono, Segomogono itu apakah ada satu seperti ini? 500 gram? Hah? Enggak sampai? 200 gram sampai? Enggak, setengah, 1/4 kilo sampai? Satu bungkus? Enggak sampai kan? Makanya apa? Tidak boleh. Ya. Karena apa? Umumnya masakan jadi itu tidak sampai satu mud. Ya. Meskipun dia tambahkan rendang, tambahkan kaki kambing, sapi, ya, tidak pengaruh. Yang jadi patokan bukan nilai, ya, nilainya harus 50.000 ke atas. Tidak. Yang jadi patokan adalah takaran syar'i. Makanya ini madhabnya jumhur para ulama. Ya, meskipun kita katakan dalam masalah ini ada fatwa dari kalangan kontemporer, ulama kontemporer yang membolehkan itu. Tetapi apa kita katakan, mengikuti jumhur itu lebih selamat, ya. Jumhur lebih selamat karena kalau kita kasih makanan jadi diperselisihkan, kalau kasih makanan belum jadi pakai satu mud tidak diperselisihkan keabsahannya, ya. Kaidah para ulama ini kaidah mudah, ya. Kaidah yang pertama, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah atau dalam masalah agama secara umum, ambil perkara yang tidak diperselisihkan para ulama. Semuanya menyatakan sah. Semuanya menyatakan sah. Kalau ada seperti itu ambil, ya. Pegang, amalkan, laksanakan. Ya. Seperti kasus kita ini. Kasus kita yang mengeluarkan satu mud, semua madhab sah. Ya. Yang mengeluarkan satu bungkus makanan plus rendang, itu jumhur mengatakan tidak sah. Ya, paham maksudnya? Nah, jadi apa? Ambil pendapat yang tidak diperselisihkan. Kaidah yang kedua, kalau kita itu berbenturan antara pendapat jumhur dengan minoritas ulama, mayoritas dengan minoritas, banyak dengan sedikit, maka apa? Maka yang diamalkan untuk agama adalah yang dia
pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Alasannya kenapa? Karena berkumpulnya banyak ahli ilmu pada satu pendapat itu diantara tanda jauhnya mereka dari kesalahan, atau apa? Mereka lebih dekat dengan kebenaran. Meskipun itu bukan patokan kebenaran, ya, pendapat jumhur itu bukan patokan kebenaran, tetapi apa? Tetapi itu merupakan tanda, ciri-ciri dekat dengan kebenaran, ya, bedakan itu. Jadi dalam masalah ini kita katakan bahwasanya tidak sah kalau dia berupa makanan. Karena itu, karena di hadis disebutkan satu mud. Azmi, berapa tadi satu mud itu ukurannya? Kalau di kilo kan kira-kira berapa? Hah? Ya, kisaran 600 gram. Ada yang mengatakan 550 gram. Ya, tetapi yang apa? 600 gram. Ya. Jangan terlalu bakhil lah, ya. Tambah 50 gram sedikit. Jadi 600. Jadi kalau misalkan 600 kali 4 berapa? 2,4 kilo. Nah, itu takaran apa? Takaran kalau kita mau zakat al-fitr, satu sa'. Makanya fatwa di negeri kita ini 2,5 kilo. Pas sudah, ya, pas. 6. Dilebihkan tidak masalah, masuk sedekah yang sunnah. Baik. Berarti kita katakan bahwasanya kalau dia itu berhubungan di siang Ramadan, maka dia tidak boleh berpindah dari hukuman yang pertama, yaitu merdekakan budak, sampai tidak bisa. Tidak ada budak puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup, yang memang dia betul-betul tidak sanggup, maka dia berpindah memberi makan 60 apa? Orang fakir miskin. 60 fakir miskin diberi makan sekaligus satu hari boleh, ya. Satu hari langsung 60 boleh. Setiap satu hari satu miskin boleh. Ya, maka itu apa? Itu metodenya, caranya. Kita lanjutkan. Wal inzal an mubasyaratin, dan termasuk membatalkan puasa kalau dia itu keluar mani. Inzal, ya. Ini yang sudah balik ini. Pahami hukumnya. Ya, keluar mani ada dua. Yang satu membatalkan, yang kedua tidak membatalkan. Ya. Catat, ya. Biar tidak sia-sia antum belajar. Qayyidil ilma bil kitabah. Ikat ilmu dengan tulis. Jadi apa? Jadi yang pertama membatalkan. Yang membatalkan ini yang bagaimana? Yang dia itu seperti mu'alif mengatakan an mubasyarah, yang dia itu ketemu kulit dengan kulit, ya, ketemu kulit dengan kulit, baik dari dia sendiri maupun dari orang lain, ya, istrinya misalkan, ya. Jadi misalkan contoh, ya, si Hanafi nikah nih, ya, nikah misalkan dengan orang Afrika sana, ya. Itu mau Afrika atau Eropa? Eropa. Ya sudah, Senegal aja, ya. Tengah-tengah, ya. Jadi dia malam pertama, dia tahu hukumnya kalau hubungan badan ini apa? Kafaratul uzma. Ya, enggak sanggup 2 bulan berturut-turut katanya. Enggak ada uang 60 fakir miskin. Maka bagaimana caranya? Dia apa? Dia bersentuhan aja dengan istrinya. Pegangan tangan. Ya, jalan ke taman. Sampai apa? Sampai inzal, keluar mani. Nah, yang seperti ini membatalkan puasa. Ya, batalkan puasa. Bedanya apa dengan yang tadi yang dia itu jima? Dia tidak ada kafarah. Kafarah itu untuk jima saja, meskipun tidak keluar mani. Paham, ya? Jadi yang pertama yang membatalkan, yaitu dia keluar mani sebab mubasyarah, bersentuh kulit dengan kulit. Jadi kalau dengan istrinya tadi dia faqih, pintar dia, ya, paham fikih. Dia jalannya pakai apa? Pakai sarung tangan dia. Ya. Nggak ketemu kulit dengan kulit. Ya. Keluar mani, tidak apa? Kita katakan tidak batal puasanya. Ya, pahami? Tidak batal puasanya, tidak batal. Ya. Tapi apa? Dia berkurang pahalanya, tidak sempurna puasanya. Karena itu termasuk apa?
apa? Menafikan kesempurnaan puasa, yaitu mendekati syahwat. Ya. Karena puasa itu pada hakikatnya bukan sekedar menahan lapar dan menahan haus, tapi apa? Lebih dari itu, yaitu menahan hawa nafsu yang dia tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahar Ramadan tidak diperbolehkan seperti itu, siang, malam iya, ya. Kalau malam tafadhol. Ya. Tapi kalau apa? Hanafi ya. Kalau malam. Kalau siang la. Ya. Akil. Nah. Tulis kil hukumnya. Nah. Jadi apa? Jadi mubasyarah. Mubasyarah kulit ketemu kulit. Jadi kalau dia pakai sarung tangan atau pegang kain bajunya, enggak. Ya. Jadi yang pertama itu kalau dia apa? Bersentuhan kulit dengan kulit. 6. Yang kedua yang tidak batal kalau dia tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Tetapi para ulama, ya ini ada yang mengatakan di kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan beda kalau dia itu mengetahui, dia melihat, ya. Dia lihat misalkan dia mau nazar, ya, akhwat, ya, rambutnya panjang, putih, jelita, matanya lentik, ya. Jadi dia itu apa? Pokoknya kalau dia lihat mushaf, lihat muka wanita itu. Ya. Tasrifan namanya teringat semuanya. Sampai pun di WC cemplungan itu teringat namanya. Maka bagaimana yang seperti ini? Kalau dia mengetahui termasuk kebiasaannya kalau melakukan seperti itu, dia lihat wanita itu, dia inzal keluar mani, maka batal kata para ulama. Ya, maka yang seperti ini batal. Kalau dia alima min nafsihi al inzal, kalau dia tahu bahwasanya itu akan keluar mani, maka apa? Itu membatalkan. Ya. Jadi keadaan itu, dan itu nadir ya, jarang sekali ya, jarang. Ya, ngeri sekali kalau dia melihat seperti itu aja bisa sampai keluar ya. 6. Ini fikih ya, fikih. Ya, kita fokusnya ke fikihnya. Yaitu seperti kisah Majnun Laila itu, dia kalau lihat rumahnya, aduh, semua tembok itu mukanya Laila dilihatnya, semuanya, sampai dia apa? Dijuluki Majnun, orang gila. Naik ke atas puncak tempat tinggi, dia temannya itu kambing, domba, ya, teman-temannya itu apa? Hewan-hewan yang di atas gunung itu. Jadi dia bersenandung setiap hari, senandungnya itu tentang Laila terus, ya, sampai Majnun, sampai gila dia. Ya itu apa? Hati-hati ya, yang dia itu sudah kasmaran, ya, kasmaran. Hati-hati, nif ya, nif. Wal inzalu an mubasyarah. Baik, kita lanjutkan. Wal haid wan nifas, ya. Al haid wan nifas, ya, ini untuk wanita. Ya, kalau masalah haid dan nifas, kesimpulannya kapan seseorang wanita yang usia 9 tahun ke atas dia itu melihat darah, maka darah tersebut dihukumi darah haid, ya. Darah tersebut dihukumi darah haid. Itu kalau posisinya dia tidak sedang melahirkan. Kalau setelah melahirkan, itu darah namanya darah nifas, ya. Namanya darah nifas. Nah, yang seperti ini, orang yang keluar darah itu kita lihat, ya. Kalau darahnya itu keluarnya sampai 24 jam, maka itu dihukumi darah haid. Dihukumi darah haid. Darah haid itu darah yang dia itu keluar dari rahim mar'ah, dari rahimnya wanita. Yang dia apa? Yang dia tidak sedang sakit dan dia tidak sedang wiladah atau melahirkan, maka dia dikatakan haid. Dan ini kebanyakan umumnya di tempat kita itu, di tempat kita Indonesia itu usia 10 tahun ke atas, ya, 10 tahun ke atas. Usia 9 tahun jarang, 10 tahun lumayan sudah, ya. Usia 12 rata-rata haid sudah, itu balik dia berarti. Kalau keluar sampai 24 jam maka itu dihukumi haid, maka batal dia apa?
puasanya dan tidak wajib dia berpuasa. Dia misalkan dari jam puasa dari jam 4 subuh sampai maghrib misalkan jam 6, jam 5.30 sore sudah dia siap-siap buat cendol, buat es teh, buat semuanya. Ternyata apa? Ternyata 1 menit sebelum waktu berbuka puasa keluar darah, ya, keluar darah haid. Maka kita katakan batal puasanya, ya. Dia apa? Kita katakan dia batal ibtidaan. Maksudnya hukum pertama kali kita hukumi apa? Dia batal puasanya karena itu dihukumi darah haid. Tetapi kita katakan tidak boleh dulu dia makan, dia minum sampai berbuka. Ya, pahami nih, pahami. Tidak boleh ya, antum punya saudari, ya, punya apa? Acil, bibi atau apalah itu kan? Mbok, apa lagi? Ya. Kalau acil itu bahasa Kalimantan, ya. Kalau bibi itu bahasa Indonesia, ya. Kalau bahasa Jawa apa? Bule. Bule itu yang pirang setahu anak. Hah? Hah? Bule. Hah? Bulek. Bule. Terserah lah, itu bahasanya Perancis itu. Jadi apa? Jadi ketika apa? Ketika kita katakan dia sudah keluar darah, maka kita hukumi haid. Pertama itu, paham? Kita hukumi berarti dia apa? Dia batal puasanya. Kapan melihat haid dia batal puasanya. Tetapi kita katakan tidak boleh dia makan dan minum dulu. Jangan makan, jangan minum dulu. Kenapa? Karena boleh jadi darahnya itu belum sampai 24 jam. Ya. Karena boleh jadi darah yang keluar itu belum sampai 24 jam. Ya. Darah dikatakan darah haid secara hukum syar'i ketika betul-betul sampai 24 jam. Ya. Kalau kurang dari itu dianggap darah istihadah, darah penyakit, bukan darah haid. Ya. Dan ini pendapat apa? Pendapat mayoritas para ulama. Dalilnya apa? Dalilnya istiqra. Istiqra itu mengamati keadaan wanita di zaman dahulu, di zaman awail, di zaman pendahulu kita. Mereka apa? Mereka melihat rata-rata wanita itu haidnya minimalnya 1 hari 1 malam, ya, tidak kurang dari itu. Maka itu dijadikan apa? Dijadikan dalil oleh mayoritas para ulama. Ya, jadi dalil itu bukan cuman Al-Quran, hadis, ya, ijma, qiyas, ada dalil lain. Ya, dalil banyak, ya, ada sekitar 15 sampai 17 dalil. 4 disepakati, sisanya diperselisihkan ulama. Al-muhim. Jadi kalau dia apa? Kalau dia sudah melihat misalkan jam 5 keluar darah, maka kita katakan hukum asalnya puasa itu sudah batal karena adanya haid. Tetapi jangan dulu dia makan, jangan dulu dia minum. Ya. Wajib tidak dia menahan seperti itu? Tidak wajib. Ya. Tidak wajib. Ya. Dia disunahkan, disyariatkan dia tidak makan minum dulu. Kenapa? Karena boleh jadi dia ternyata bukan haid, ternyata itu darah istihadah. Karena cuman keluar 3 jam saja misalkan, atau 5 jam saja. Maka kita hukumi kalau dia cuman 3 jam atau 5 jam berarti apa? Puasanya sah selagi tidak melakukan pembatal puasa. Ya. Selagi tidak melakukan pembatal puasa. Nah. Jadi apa? Jadi hukum untuk orang haid seperti itu. Berbeda dengan nifas, ya. Nifas itu keluar meskipun hanya sebentar, 1 menit, 5 menit, maka itu sudah dihukumi apa? Dihukumi nifas, ya. Hukumi nifas, langsung secara otomatis nifas. Karena nifas itu apa? Nifas, aqallun nifas apa? Hah? Lahzah, ya, majah, yaitu meskipun hanya sebentar. Penting ada keluar darah, meskipun hanya 1 tetes setelah wiladah, setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan keluar anaknya, habis itu dibersihkan, keluar darah, itu namanya darah nifas, meskipun sedikit. Maka apa? Maka kalau dia kondisinya puasa, ada orang hamil dia puasa dia, ya, kalau dia puasa, ya, maka apa? Kita katakan ketika nifas batal puasanya, ya, batal puasanya. Tetapi kita katakan orang yang dia hamil itu boleh dia tidak berpuasa kalau dia khawatir terhadap dirinya
atau terhadap janinnya. Itu termasuk rukhsah. Nanti kita bahas itu. Jadi itu masalah perbedaan antara haid dengan nifas. Siapa yang bisa ulangi perbedaan antara haid dan nifas? Apa? Kalau haid itu darah pada waktunya tuh dinamakan haid. Kalau nifas? Kalau nifas sedikit dari melahirkan tidak dihukumi nifas. Dia sudah dihukumi nifas. Nah, jadi apa kesimpulannya? Ada dua, haid dengan nifas. Kalau haid itu waktunya bukan ketika lahiran, ya. Haid. Jadi waktunya bukan ketika lahiran. Kalau ba'da lahiran, ba'da wiladah itu nifas. Yang kedua dia apa? Kalau haid 24 jam, ya. Kalau nifas meskipun hanya sebentar sudah dihukum nifas. Ya, ini apa? Ini berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan Nabi SAW untuk qada puasa, tidak diperintahkan qada salat. Kenapa diperintahkan qada puasa, tidak salat? Karena puasa itu lam yatakarrar. Puasa tidak berulang, cuman sebulan sekali. Beda dengan salat. Salat kalau nifas, ya, kalau dia setiap haid disuruh qada, sulit sekali itu. Ya, kalau misalkan dia setiap haid qada, berapa salat itu? Misalkan dia haidnya sampai 10 hari, berarti 50 salat di qadanya. Nah, makanya syariat itu apa? Syariat itu tidak membebankan di luar kemampuan. Laisa dini min haraj, tidak termasuk bagian agama yang dia itu membebankan di luar batas kemampuan. Lanjutkan. Wal junun, ya gila. Masalah al junun gila, wal igma'u dan pingsan kullal yaum, setiap hari. Maksudnya apa? Semua, bukan setiap hari, maksudnya ini semua hari, semua waktu. Dari apa? Dari ba'da tulu al-fajr sampai ghurub asy-syams. Itu maksudnya semua waktu itu. Jadi semua waktu puasa dari jam 4 sampai jam 6, ya. Atau dari terbitnya fajar, bukan terbitnya fajar ya, fajar sodik maksudnya itu ya, sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau dia itu gila atau pingsan, ini kemarin ada sedikit kekeliruan penukilan kita, ya. Kita ulangi, orang gila dia tidak ada akalnya. Orang gila itu tidak ada akal. Sedangkan syarat wajib dan syarat sah harus berakal, ya. Dia syarat. Kalau dia apa? Kalau dia tidak berakal wajib tidak? Puasa. Tidak wajib. Orang gila kalau dia mau berpuasa boleh tidak? Tidak boleh. Tidak tahu atau tidak boleh? Tidak boleh. Ya. Tidak sah. Tidak wajib dan tidak sah. Ya. Jadi apa? Jadi disyaratkan berakal jami'an nahar, semua siang. Siang yang dimaksud adalah apa? Ba'da fajar sampai ghurub syams, sampai terbenamnya matahari. Misalkan dia itu datang, ya, mungkin dia misalkan naik motor, kondisinya puasa, kecelakaan, ya, terbentur kepalanya, gila. Dinyatakan gila dia, tidak ada akalnya. Siapa namamu? Ya, tidak tahu. Ya, kamu dari mana? Gila dia. Meskipun hanya sebentar, ya, 1 menit atau 5 menit, kemudian disuntik sembuh, ya, sudah sempat gila, disuntik sembuh, maka yang seperti ini batal puasanya, ya. Kalau batal, orang tidak punya akal meskipun hanya sebentar, maka dia tidak wajib qada, ya. Pahami ini. Beda nanti dengan pingsan, ya, tulis itu. Jadi kalau gila meskipun hanya sebentar, maka dia tidak wajib qada dan dia tidak berdosa, ya, dan dia tidak
berdosa, kecuali kalau dia yang menyebabkan, dia yang bikin dia gila, ya. Dia benturkan kepalanya, dia penyebabnya, gila ternyata, berdosa dia, tidak ada qadha tapi, ya, qadha tidak ada, tapi berdosa atau tidak, lihatnya. Kan ada orang stres seperti itu. Antum tahu di Jepang itu kalau dia biasa peringkat 1, kemudian dia nanti peringkat 2 atau 3 atau 5, stres dia, ya, ada yang sampai apa? Bunuh diri, ya, itu orang yang beriman seperti itu, ya. Kalau kita kan, ya, peringkat ke 100 pun maafi muskilah, ya, tidak ada masalah kan. Kalau bisa 101, ya, orang Indonesia, ya. Jadi apa? Jadi itu kalau gila. Yang kedua, kalau pingsan, ya. Pertama, kalau pingsan ada dua keadaan. Ya, pingsan ada dua keadaan. Yang pertama itu dia pingsan jami'an nahar, semua waktu. Maksudnya semua waktu adalah dari ba'da terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu dia pingsan. Dari azan subuh sampai apa? Sampai azan maghrib dia pingsan. Yang seperti ini dia batal puasanya kalau dia sudah meniatkan tadi, ya. Selama tadi dia itu ketika azan dia masih kondisinya belum pingsan. Setelah selesai azan pingsan dia. Jadi sampai seterusnya. Maka yang seperti ini kita katakan apa? Dia batal puasanya dan wajib qadha, ya, dan wajib qadha. Karena dia termasuk orang yang sudah meniatkan puasa dan orang yang diwajibkan berpuasa, ya. Karena ketika apa? Ketika adzan subuh dia masih belum pingsan, dia sehat, ya, bahkan mungkin dia sahur, ya, tapi mungkin dia misalkan minum kopi, makan duren, pingsan, ya. Maka apa? Maka dia wajib qadha, ya, pingsan ini batal puasanya dan wajib qadha, ya. Jadi apa? Jadi semua waktu dari subuh sampai maghrib itu pingsan dia. Jadi yang kemarin itu ada kekeliruan penukilan. Kemarin ada kekeliruan penukilan, antum ralat itu, ya. Ini yang benar. Yang kedua dia apa? Dia pingsannya sebentar, ya, pingsannya sebentar, atau alias tidak semua waktu, ya, tidak semua waktu, ya. Maka kita katakan kalau dia itu sudah pingsan kemudian dalam keadaan sempat siuman meskipun sebentar, ya. Misalkan dia itu pingsan dari subuh, mandi wajib, kedinginan, pingsan dia sampai jam 3 sore, ya, jam 3 sore. Kemudian dari jam 4 sampai buka puasa. Berarti apa? Berarti dia sempat siuman meskipun sebentar, meskipun cuma 1 menit sempat siuman. Maka yang seperti ini kita katakan apa? Puasanya sah. Puasanya sah, ya. Jadi itu kalau dia tidak pingsan semua waktu, ya. Maka orang yang seperti ini kalau dia ada bangkit atau dia siuman meskipun sebentar, maka dia sah puasanya. Dan ini lebih mudah, ya, ini lebih mudah. Maksudnya lebih mudah untuk diamalkan, ya. Dalam mazhab ada 2 pendapat, tapi ini yang mudah diamalkan, ya. Jadi kita katakan bahwasanya kalau dia itu sudah puasa, tinggal 2 menit buka, ya. Jadi dia tinggal 2 menit buka. Dia kondisinya pingsan, 2 menit lagi buka, siuman, ya, siuman, tidak rasa lapar, tidak rasa haus, 2 menit lagi buka, siuman dia. Maka kita katakan orang seperti ini apa? Orang seperti ini sah puasanya. Bayangkan kalau kita katakan dia tidak sah, ya. Kalau tidak sah, maka yang seperti itu memberatkan, ya. Yang seperti itu memberatkan. Kalau dia kita katakan tidak sah, ya, maka pendapat ini lebih mudah. Ada pendapat lain, tetapi apa? Cukup itu.
Jadi apa? Jadi orang yang dia pingsan ada dua keadaan, ada yang dia itu batal puasa dan wajib qada, ada yang dia sah puasanya ya tanpa perlu qada. Taib. Wal igma kullu yaum. War riddah, yang terakhir pembatal puasa yang disebutkan oleh muallif di sini adalah ar-riddah. Nanti kita tanya ya. Ar-riddah. Batal Islamnya. Ar-riddah adalah murtad, keluar dari Islam dengan perbuatan, dengan ucapan ya, dengan keyakinan. Perbuatan ya, atau ucapan atau dengan keyakinan dalam hati ya. Dan ini banyak ya sekarang orang-orang, antum pernah dengar di Jogja di daerah Gunung Kidul, tahu? Di sana itu banyak apa? Penyebaran misionaris ya. Orang apa? Agar orang masuk agama Nasrani. Sama dengan di daerah Papua yang banyak, Papua, di daerah pelosok Kalimantan banyak, di Jawa Anda tahu di daerah mana? Ada di Jawa juga banyak ya, di daerah-daerah daerah Jogja memang banyak, di daerah Jogja ya. Al-muhim, ini tugas kita semua ya, pahami ini. Lebih penting kita itu menjaga orang-orang Islam agar tidak keluar dibandingkan kita itu keluarkan orang Islam dari agama Islam atau dari Ahlussunnah. Itu lebih fokus kita itu ya. Jadi jangan dibalik, sibuknya apa? Sibuknya membid'ahkan orang keluar dari Islam, keluar dari Ahlussunnah. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu apa? Orang yang belum Islam masuk Islam. Orang yang di dalam Islam bagaimana caranya tidak keluar. Itu tujuan dakwah para anbiya war rasul semuanya. Tetapi kalau ada kemungkaran maka tetap diingkari, namun dengan cara yang hikmah. Kita katakan bahwasanya orang yang dia itu memutus keislamannya baik dengan ucapan ya, dengan perbuatan, dengan keyakinan, maka orang yang seperti ini murtad, keluar dari Islam. Dalam Islam murtad hukumnya apa? Hukumnya dimintai tobat ya, kembali ke Islam, tobat ya. Kalau dia tobat maka disuruh dia melakukan ibadah-ibadah yang ditinggalkan selama dia murtad, yaitu qada puasa ya, dan lain-lain. Dan kita apa? Kita katakan bahwasanya kalau dia sudah masuk Islam, dia semuanya harta, kehormatannya, nama baiknya harus dijaga ya. Nggak boleh dibully, nggak boleh diolok-olok ya, ini dulu murtad, ini begini, enggak. Tetapi kalau tidak mau masuk Islam ya, maka kita katakan aturan Islam dipenggal lehernya ya, penggal ya. Maka orang seperti itu kita katakan kalau dia muslim, puasa dia, ternyata dia mau nikah, calonnya ini non Islam. Saya mau nikah dan kamu, tapi masuk agama saya sekarang ya, murtad sekarang ya. Oke katanya, no problem ya. Pindah agama dia, batal puasanya ya, batal puasanya. Dan orang yang seperti ini disuruh qada nanti ketika apa? Masuk Islam, qada semua berapa Ramadan yang antum tinggalkan, qada semuanya. Kalau qada enggak jadilah saya masuk Islam. Dipenggal kalau gitu. Dipenggal lehernya. Jadi apa? Jadi orang yang dia tala'ub, main-main terhadap urusan agama, tidak ada apa? Tidak ada toleransi dalam agama ya. Tidak ada toleransi. Agama Islam tegas pada tempatnya ya, tegas pada tempatnya, memberikan toleransi pada tempatnya. Tapi dalam masalah seperti ini main-main dia. Kenapa? Karena li'annahu ya'riful haq, karena pada hakikatnya dia itu tahu kebenaran dan dia keluar meninggalkan kebenaran ya, setelah dia mendapatkan petunjuk. Maka hukumannya dia dipenggal lehernya kalau tidak mau masuk Islam. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa yang dia itu riddah, murtad dari agamanya, fayamut, meninggal dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhu, maka dialah orang-orang yang batal, terhapus amalan-amalannya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Kalau dia puasa, batal puasanya
Ya, itu dalil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, semua amalmu itu apa? Hilang, musnah, habis. Maka hati-hati ya, hati-hati. Para ulama dahulu sampai sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak ada yang dia merasa aman dari murtad ini. Bahaya ya. Nabi SAW senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, doa yang terus dilakukan Nabi SAW, yang kata istri Nabi itu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ya. Begitu pula apa? Begitu pula nasihatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam kepada zurriyahnya, ya. Ma ta'budu min ba'di. Apa yang kalian sembah setelahku? Mereka menanya kepada anak-anaknya, cucu-cucunya yang seperti itu, untuk memastikan bahwasanya mereka apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar ibn Khattab itu, bayangkan, beliau itu Umar ibn Khattab sudah dalam keadaan dijamin Nabi SAW masuk surga, termasuk 10 penghuni surga yang dijamin. Umar ibn Khattab juga dikatakan Nabi SAW, kalau ada Nabi setelahku, Umar yang paling layak. Kalau ada orang yang diberikan ilham, maka Umar yang dia lebih layak. Nabi SAW itu pernah berbeda pendapat dengan Umar ibn Khattab, tetapi Allah menurunkan ayat yang menunjukkan Allah itu menginginkan pendapat yang sesuai dengan yang diinginkan Umar ibn Khattab. Ya, pernah seperti itu. Tetapi beliau itu kondisinya sudah seperti itu, keimanannya, yang setan lari kalau melihat Umar, tidak mau bertemu dengan Umar, pindah jalan dia. Maka apa? Dia merasa takut, termasuk orang-orang munafik. Ya, khawatir dia. Dia tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, ya, apakah aku termasuk nama yang disebutkan Nabi SAW kepadamu, yang orang-orang munafik? Ya, engkau tidak, wahai Umar. Maka itu apa? Wajar. Orang-orang beriman dahulu takut. Ya, kalau kita sekarang kan merasa aman. Ya, santai, saya suruh ikut kajian, saya sudah punya hafal ini, hafal itu. Ya, bahaya. Jangan sampai pernah merasa aman, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tanya nih, siapa yang bisa mengulang pembatal puasa? Eki, ulangi. Pembatal puasa. Yang pertama. Apa Eki? Yang kedua. Jima. Yang ketiga. Nasrullah. Yang ketiga. Muntah karena sengaja. 4 itu si Nawaf. Haid. Siapa lagi? Sebelahnya si Dani. Apa? Haid. Ya betul. Keluar mani. Ya. Ya betul. Rozak. Hilang akal. Gila. Antum Sandi. Udah dengar? Pingsan. Pingsan anak tanya. Bed. Pingsan, semua pingsan batal puasa? Enggak. Yang enggak membatalkan yang bagaimana? Yang enggak membatalkan. Diat. Yang Anda membatalkan bagaimana? Antum kalau misalkan Anda bisa jawab, Anda boleh pulang liburan ya.
Kalau dia pingsan dari awal sampai akhir juga, kalau hanya mampu, maka puasanya sah. Anak tanyanya apa? Pertanyaannya apa? Hah? Pingsan yang tidak membatalkan. Yang bagaimana? Betul tak? Betul itu sudah? Betul berarti. Yang dia membatalkan yang bagaimana? Si siapa ini? Hanif. Yang membatalkan. Hah? Dari subuh sampai maghrib pingsan dia. Dia sudah meniatkan dan dia termasuk ahlut taklif. Ahlut taklif itu yang dia itu dalam keadaan sanggup berpuasa dan dia tidak ada penghalang-penghalang seperti gila ya. Seperti sakit yang dia apa? Tidak mungkin berpuasa seperti safar. Jadi dia mendapati waktu wajib dalam keadaan mampu berpuasa dan termasuk orang yang dibebankan syariat puasa. Nah, kita tanya satu lagi. Orang kalau dia melihat istrinya, dilihati terus istrinya, sampai apa? Sampai dia itu keluar mani. Batal atau tidak? Enggak. Yang enggak batal angkat tangan. Enggak batal. Kenapa enggak batal? Antum ya Abu Tajir. Kenapa enggak batal? Enggak bertemu kulit dan kulit. Antum kenapa ndak batal? Ndak jima. Kejauhan. Antum kenapa ndak batal? Ndak bersentuhan antara kulit dan kulit. Yang batal siapa? Ya. Khilaf ulama nidaus salam. Nah, khilaf. Ada dua ini. Pelajarannya satu, tapi khilaf. Ya. Antum batal atau enggak? Batal. Kenapa batal? Hah? Melihat. Antum kenapa batal? Karena keluar mani. Tadi kita katakan keluar mani ada dua, ya. Ada yang membatalkan dan yang tidak. Yang membatalkan yang bagaimana? Yang dia ketemu kulit dengan kulit, ya. Jadi apa? Ketemu kulit dan kulit, maka batal puasanya, ya. Meskipun dia tidak ada syahwat, pokoknya keluar mani, batal, ya. Batal mutlakon, ya, secara mutlak, ya. Mau dia sengaja, ya, atau tidak sengaja bersentuhannya itu, maka batal, keluar mani. Yang kedua tidak batal kalau tidak ketemu kulit dan kulit. Tapi kita kemarin tadi kita kecualikan kan? Ingat enggak? Apa yang dikecualikan? Kalau dia apa? Melihat, dia pikirkan istrinya dan seterusnya, yang halal ya, jangan yang haram. Kalau haram itu sudah jelas ininya, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kita katakan? Kalau termasuk kebiasaannya memikirkan atau melihat yang seperti itu, keluar mani meskipun tanpa bersentuhan, dia tahu keadaannya keluar, maka dia apa? Batal, ya, maka dia batal. Dia termasuk orang yang dihukumi batal puasanya sebagaimana orang yang bersentuhan. Baik, kita cukupkan sampai sini. Ada pertanyaan? Masalah yang mana? Gila. Untung sekarang gila. Sempat hilang akalnya. Nah, di situ diobati kembali akalnya. Kan puasanya batal. iya. Tapi tidak wajib kodok. Iya. Tapi itu selama misalnya puasanya masih ada berapa jam lagi, kita mau makan
Boleh. Boleh dia makan minum, tetapi dia apa? Dia sudah sadar kan? Boleh dia makan minum, tetapi apa? Tetapi yang utama dia tidak makan minum, karena untuk menghargai, mengagungkan bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ada lagi? Jadi kita ulangi dulu pertanyaannya. Pertanyaannya tadi apa? Ini ada yang nonton katanya. Jadi orang pingsan atau orang yang gila, kemudian dia siuman, ya, atau disuntik, diberi obat, sembuh. Dalam kondisi dia sudah sembuh itu dihukumi batal puasanya atau tidak batal? Kita katakan wajib qada atau tidak? Tidak ada wajib qada, karena dia kalau sudah ada gila meskipun sebentar tidak termasuk orang yang diwajibkan, tidak wajib, ya. Maka dia apa? Tidak batal. Maka dia tidak wajib qada, tetapi dia boleh tidak makan minum. Kita katakan boleh hukumnya, tetapi yang apa? Utama dia itu jangan makan minum karena ta'ziman li Ramadan, menta'zim bulan suci Ramadan, ya. 60 orang miskin. 60, ya, 60. Bukan satu orang dikasih 60 mud, ya. Beda dengan zakatul fitr. Zakat fitri boleh. Yang kita ulangi pertanyaannya, boleh tidak kalau orang yang dia kafarah 60 it'am 60, memberi makan 60 orang miskin, diberikan ke satu orang saja atau 5 orang saja? Kita katakan tidak boleh. Diberikan sittina miskina, 60 orang miskin, ya. 60 apanya? Miskin, tamyiz. Maka kita katakan bahwasanya tidak boleh kurang, harus 60. Cari orang fakir miskin 60, ya. Dia harus 60 orang miskin. Satu mud, ya, satu mud, satu orang miskin. Berbeda dengan zakatul fitr. Zakat fitri boleh. Yang miskin tetangga kita ini, ya, misalkan kita kasih ke dia, semua kita ngasih ke dia, boleh, sah, ya. Itu beda. Kenapa? Karena dalam zakatul fitr tidak ada pembatasan. Beda dengan apa? Dengan masalah kafaratu jima' nahar Ramadan, ada pembatasan. Sittin disebutkan 60, ya. Jadi memang dalam mazhab Syafi'iyah itu dalam masalah-masalah yang seperti ini ketat mereka, ya, ketat, nas, ya, tidak ada qiyas. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan donasi Anda untuk Pondok Pesantren Darussalam ke nomor rekening ini. Syukron jazakumullahu khairan.